Makan apa Mbak Sri? Kenapa? Antara akun-akun apa? Biar tidak tercampur. Kenapa kok yang neraca nggak ditutup, Ayu? Banyak kenapanya ini. Kenapa kok saldonya 0, Mbak? Terus kenapa kok akun real nggak dibikin bendera penutupan? Ini akan saya terus tanya kenapa kalau belum ada yang jawab benar. Sudah mengarah ke yang benar tapi belum tepat. Nah, neraca berarti nggak 0 dong. Untuk membedakan keseluruhan dari akun-akunnya, keseluruhan apa? Ya memang harus ditutup. Nah, kenapa kok neracanya nggak ditutup? Kenapa kok harus ditutup? Kenapa? Apanya yang dihilangkan? Sudah nggak ada yang mau jawab lagi? Kenapa kok harus dihilangkan? Kenapa kok yang akun-akun neraca nggak harus dihilangkan? Ada apa? Kenapa tidak adil? Yo, kenapa? Ya tahu Mbak. Kenapa? Sudah, nggak ada yang mau jawab lagi. Saya mau jawab lagi atau tidak? Halo. Oleh jadi kemarin. Hukumnya sudah begitu. Ya, itu anak SD juga bisa jawab. Sudah yang nyerah, semua nyerah.
Oke. Karena karena saya pengen tahu, mbak-mbak sama mas-mas tahu nggak? Saya tanya kenapa, harus ada alasannya. Kenapa kok yang ditutup cuman apa saldo aku nominal sama prive, kenapa kok yang neraca enggak? Kan harus tahu kenapa. Karena saldo aku nominal sama prive dia nggak akan mempengaruhi transaksi-transaksi di periode berikutnya, karena nggak perlu digunakan untuk periode berikutnya. Jadi pendapatan sama beban itu kan cuma nominal aja. Karena cuma nominal, dia nggak akan mempengaruhi periode berikutnya. Jadi nanti di periode berikutnya kita punya pendapatan sama beban yang baru. Sedangkan kalau akun-akun neraca itu kita terus bawa ke periode berikutnya, makanya nggak kita tutup. Contohnya misalnya kas kita kan ada terus, tiap tahun kan berlanjut. Masa ya kas ditutup? Nah, terus kalau misalnya kasnya ditutup tahun ini, berarti tahun depan kita nggak punya kas lah. Kalau utangnya ditutup, tahun depan nggak punya utang, kok enak padahal masih punya utang. Ayo, misalnya modal ditutup, nggak punya modal kan perusahaan kalau ditutup, ya nggak? Jadi alasannya yaitu tadi, karena saldo aku nominal sama prive dia nggak akan mempengaruhi kegiatan di periode berikutnya. Jadi nggak bisa dibawa ke periode berikutnya, makanya harus ditutup. Sedangkan yang neraca itu masih digunakan untuk periode berikutnya, makanya nggak ditutup. Itu alasannya. Paham? Kenapa Mbak Sulistiani? Oke. Hanya di sini pokoknya ingat ya, yang ditutup cuman nggak janji apa Mbak. Harus ingat, harus paham. Pokoknya yang ditutup cuman prive sama akun nominal. Kenapa kok prive juga ditutup? Karena prive itu pengambilan pada satu periode tertentu. Berpengaruhnya pada apa? Ya cuma pada modal yang diambil, tapi privenya sendiri kan nggak akan dibawa ke periode berikutnya. Mempengaruhi modalnya gimana? Ya karena itu pengambilan milik pribadi, ya berarti modalnya berkurang kalau ada prive. Gimana cara bikinnya? Kita lihat di sini. Ini kebanyakan tulisan bikin bingung. Jadi kan gini, pokoknya cara menutupnya gimana? Kalau bikin jurnal penutupan, ingat ya, kan tadi yang ditutup cuma 3 akun, pendapatan, beban, sama prive. Nah, biasanya kan kalau kita mencatat jurnal, apapun jurnal itu, jurnal penyesuaian, jurnal umum, itu kan pasti ada debit sama kreditnya, ya kan, ada debit sama kredit. Nah, nanti ketika kita mencatat 3 akun ini, lawannya itu pasti ikhtisar laba rugi, kata-katanya. Lawannya dari 3 akun ini kalau di jurnal penutup itu pasti ikhtisar laba rugi. Paham ya? Halo? Jadi lawannya dari 3 akun ini nanti ketika bikin jurnal penutupan itu cuman ikhtisar laba rugi. Jadi Oke, saya ulangi lagi. Sebentar, lihat di sini aja. Nah, dilihat di sini jurnal penutup bisa jaga susu. Oke, Kak ke susu, tenang. Dilihat di sini ya. Bisa kelihatan kan di PPT ini? Kelihatan nggak? Apa kecilan tulisannya?